kita punya Asus A407UF ya, A407UF. Dia datang dengan Core i5 generasi 8 MX110. Kita lihat ya, ini, dan RAM 4 GB single channel 1R x 16, Masya Allah. Kemudian dia juga udah punya harddisk 500 GB, dan dia punya SSD, ini NVMe nih ya sepertinya, SanDisk 256, dan UHD grafik biasa, dan ya seperti biasalah standar-standarnya. Ya, laptop ini nanti untuk kerja keras, jadi akan melelahkan jika speknya seperti ini. Akhirnya kita dapat kepercayaan untuk upgrade lagi, dan upgrade-nya nggak tanggung-tanggung bosku. Upgrade-nya adalah 16 GB dual channel. Kita pakai VGen ya, 8 GB masing-masing, dan ini spesial ya karena 8 GB 1R x 8 ya, 1R x 8. Saya ulang lagi, 1R x 8. DDR4 2400 MHz. Setahu saya kalau yang 16 GB satu keping itu dia sudah 2R x 8. Wow, 2R ya, 2R x 8. Ya kalau salah informasi nanti koreksi lah. Kemudian untuk storage-nya kita juga pasangin ini. Wow, 2 TB Barakuda, Sigit Barakuda 2 TB. Jadi nanti ini mana sih? Nah, ini harddisknya 2 TB, kemudian SSD-nya 256. Nanti kalau masih kurang lagi saya sudah tawarkan ke yang punya, kita upgrade lagi SSD-nya. Asus A407UF. Oh, kalau untuk upgrade RAM-nya gampang aja ya. Intinya dibuka dua baut ini, kemudian dicongkel. Jadi pertama-tama mungkin kita buka dulu lah. Dan laptop ini sudah di-upgrade ya sepertinya, karena tuh sudah nggak ada bautnya. Dan juga saya lihat tadi kan sudah kelihatan di Task Manager, ini sudah ada harddisknya. Kemungkinan terbesar laptopnya sudah di-upgrade, tetapi yang punya kurang puas, maka dia upgrade lagi. Terbuka. Nah, di sini ada 2 slot. Ini yang terpasang, dan ini yang kosong. Kita buka yang terpasang ini apa. Oke. Samsung 4 GB 1R x 16 ya, 1R x 16. Sedangkan yang kita punya tadi adalah 1R x 8. Keren kan? 1R x 8. Nih. 1R x 8. PC4 2400T sama. Nah, dan selanjutnya saya akan melepas semua baut. Jadi semua baut yang ada di sini mau saya lepasin dulu. Kemudian baru kita pasang harddisk 2 TB dari Sigit ini. Ya, oke, mungkin saya ngelepasin bautnya dulu lah ya. Dan setelah kita bongkar, kita dapati ada 3 baut yang berbeda panjang ya. Jadi ada yang paling pendek, ada yang panjang tapi segini, dan ada yang paling panjang. Nah, ini tadi saya lupa yang mana. Kalau nggak salah intinya ini, dan ini 4 ini panjang, tapi tadi ini nggak ada bautnya. 3 ini panjang, dan di sini juga panjang. Sisanya yang pendek-pendek. Nah, cuman panjangnya ada 2, yang nanti kita nyesuaikan aja lah. Nah, pelajaran buat kalian, nanti jangan sampai salah ini panjangnya ini. Selanjutnya mau saya buka, ini akan saya congkel-congkel tipis-tipis. Seperti biasa, saya biasa kalau nyongkel itu dari sini ya, dari belakang, bukan dari depan. Oke, kita congkel-congkel dulu pelan-pelan. Ingat, tidak boleh ada paksaan. Dan seperti yang kalian lihat, ini sudah terbongkar. Jadi saya nyongkel itu dari sini saya congkel pelan-pelan, kemudian ke sini, dan akhirnya ke situ. Congkel pelan-pelan, dan akhirnya yang belakangan di sini. Dan ini pakai tipe yang seperti ini ya, Asus yang tipe seperti ini. Nah, kita harus ngelepasin dulu soket-soketnya nih untuk mempermudah. Kita pelajari dulu gimana cara ngelepasnya. Kalau ini gampang nih, tinggal tarik ke atas.
Nah, yang ini juga gampang, tinggal tarik ke atas, baru tarik ke depan. Nah, yang ini gimana nih, yang ini nih? Kita lihat dulu. Sepertinya dia ditarik ke depan ini. Masya Allah, sudah retak ininya. Setelah saya kesulitan bagaimana ngelepas kabel fleksibel itu, jadi saya putuskan ditahan kayak gini aja. Dan ini dalamannya, ini hard disk, ini SSD NVMe M.2, dan baterai selnya cuma 3. Jadi wajar aja kalau laptop ini nggak awet baterainya ya. Selanjutnya mungkin kita lepas ini hard disknya, gampang aja ya, cuma lepas baut-baut aja. Kemudian untuk kipasnya kotor, kita bersihkan dulu tipis-tipis. Dan kalau mau ganti SSD M.2, tinggal ngelepas itu baut yang di tengah itu. Jadi kita perlu lepas baut 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian sudah terlepas bracketnya, kita ganti yang baru. Jadi megangin seperti ini. Dan meganginnya ini harus hati-hati ya, jangan sampai kelebihan, bisa putus nanti kabel fleksibelnya. Harus menyesuaikan. Nah, harddisk sudah terlepas. Jadi ini bracketnya, ini harddisknya. Setelah baut dilepas, tadi bracketnya ini ditarik sedikit ke belakang ke sana, baru diangkat. Sekarang kita masukkan harddisk baru ke bracket ini. Begini posisi harddisk terhadap bracket. Nah, ini bagian depannya, dia posisinya seperti ini. Jadi kita masukkan begini, dan ini ngadap ke monitor. Nah, seperti ini ya. Kita masukin dulu. Ternyata ada sedikit kendala tadi waktu coba saya pasang. Ketika saya pasang bautnya ini 4-4-nya. Nah, yang di bagian depan ini, port SATA yang di harddisk itu nggak bisa masuk atau tidak pas dengan port SATA yang ada di motherboard. Nah, harddisknya ini perlu lebih turun daripada kalau dipasang kayak gini kan. Nih, pas lubangnya gini. Nah, ini nggak bisa, dia perlu lebih turun. Jadi akhirnya saya akalin, yang saya pasang bautnya hanya yang di belakang. Nah, yang depan ini agak saya turunin supaya bisa masuk ke portnya, kurang lebih seperti itu. Nah, tetap aman karena harddisk nggak akan bergerak kanan kiri dan juga nggak akan bergerak maju mundur. Aman bosku. Ini sudah nggak akan bergerak pokoknya harddisk ini. Hanya saja dia sedikit tidak presisi. Ya pokoknya intinya seperti inilah ya. Nah, nanti ini gini, ini agak turun sedikit harddisknya, baru kita majukan. Harddisk 2 teranya udah kepasang, kipas juga udah kita bersihkan pakai kuas bersihkannya yang halus ya. Nah, itu fleksibelnya seperti itu. Kita pasang dulu RAM-nya, baru kita tes nyala, baru kita baut gitu untuk memastikan. Oh ya, kita balikin dulu 2 fleksibel ini. Ini penampakan dari 16 GB dual channel. Paten bosku. Oke, dan ini yang terjadi. Alhamdulillah, RAM-nya sudah berhasil terpasang 16 GB. Di sini terbaca 15,9. Speednya 2400. Wow, alhamdulillah terpasang dengan sempurna. Dan harddisknya ya ini Sigit 2000, berarti 2 tera ya bosku. Kita buka Windows Explorer. Ya, apakah di sini sudah terbaca? Ya, belum terbaca. Nanti kita buat dulu partisinya. Yang penting di Task Manager sudah terbaca. Paten bosku. Selanjutnya kita balikin. Tuh baut-bautnya belum balikin. Ini juga belum di. Ya pokoknya kita baikin. Alhamdulillah lagi, mantap.